萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Angin liar membawa butiran pasir ketika menyapu gurun yang berwarna kuning keunguan. Suara menderu dari angin yang melolong samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak sepi seperti ini, seseorang akan sulit sekali menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini. Lingkungan kering membuat sulit bagi vegetasi dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar berwarna kuning pucat yang bisa hidup dengan gigih di tempat yang sepi ini. Di bawah daun mungil mereka adalah sistem perakaran yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar mereka yang panjangnya puluhan meter panjang membentang jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di padang pasir memanggil mereka Halia, yang berarti karunia divine. Vegetasi yang ulet ini menemukan cara untuk mempertahankan hidupnya. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di padang pasir. Rumput liar membengkokkan tubuh mereka. Seorang tokoh manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Baju-baju pada sosok manusia compang-camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, sepertinya orang-orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilemparkan di padang pasir. Mayat ini berlumuran darah segar, tiba-tiba gemetar setelah terdiam cukup lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyuman pahit ketika dia mendengar suara angin yang menderu di telinganya. Di mana sih lubang cacing sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang muncul seperti mayat adalah Xiao Yan yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak langsung muncul di tanah ketika dia lari ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya ia telah diperlakukan dengan kejam oleh kekuatan spasial dalam badai perak yang telah menjadi sangat liar dan kasar sebelum diludahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan spasial, Xiao Yan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia dimuntahkan. Dia telah menjadi seperti mayat sepanjang hari, perlahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi ulang tubuhnya yang sangat rusak. Jari Xiao Yan menyentuh cincin penyimpanannya dengan banyak kesulitan dan pil obat muncul. Itu perlahan-lahan ditempatkan ke mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika berhadapan dengan kekuatan spasial liar dan kekerasan. Namun meskipun segitu, dia masih cukup sial untuk memasuki ini dengan kondisi terluka. Selama saya memulihkan sedikit Douqi, saya akan dapat menyembuhkan luka saya. Setelah itu, saya akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus dapat secara bertahap membiarkan lukaku sembuh sepenuhnya. Semoga aku tidak sial bertemu dengan monster sihir jelajah. Bahkan seorang elit Dozong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa binatang ajaib. Xiao Yan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa lelah sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya,
Dia sepertinya samar-samar mendengar suara seruan. Waktu berikutnya Xiao Yan terbangun karena benjolan yang intens. Benjolan itu menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya muncul seolah-olah mereka jatuh berkeping-keping. Perasaan menyakitkan mengusir kelelahan di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap titik di bawah tubuhnya saat pandangannya menyapu. Segera dia mengerti di mana dia berada. Dia ada di kereta. Dengan kata lain, dia telah ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam compang-camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiao Yan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega ketika menemukan bahwa cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai gerbong itu ditarik terpisah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menembus mata berserakan. Segera seorang pria setengah baya dengan agak strong membangun muncul di pandangan Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan lugas dia bertanya, "Adik kecil, sudahkah Anda bangun?" Mata Xiao Yan menyapu pria paruh baya. Meskipun dia terluka parah dan doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih kuat seperti sebelumnya. Dia segera melihat melalui kekuatan orang ini. Puncak kelas Douling. Langkah ke kelas Douwang hanya jarak pendek. Hahaha, konvoi kami menemukan Anda di hamparan rumput yang sepi. Awalnya kami berpikir bahwa Anda tidak akan bertahan setelah melihat cedera Anda. Tanpa diduga, Anda dapat bangun. Pria paruh baya itu tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Saya dipanggil Han Chong, seorang diaken klan Han dari kota Tianbei. Kali ini saya secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukan Anda. Harus dikatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Ada banyak bencana terkait serigala di padang pasir. Binatang-binatang ini semua adalah binatang-binatang yang ganas. Bahkan Doushi yang normal bukanlah pertandingan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Kakak laki-laki Han Chong, terima kasih telah menyelamatkan saya." Xiao Yan berbicara dengan penuh rasa terima kasih ketika dia mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun ia mampu secara bertahap memulihkan sedikit doki, jika ia terus berbaring di tanah, ia tidak akan dapat memanggil boneka setan buminya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk 2 hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong yang telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa. Ketika kita berada di luar, kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan muncul darinya. Han Chong tersenyum sambil menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata, "Lagi pula ini semua yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya mengobati luka Anda. Jika kita tiba di kota Tianbei, akan dimungkinkan mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawatmu. Namun itu akan membutuhkan cukup banyak koin emas. Orang biasa benar-benar akan kesulitan mendapatkannya. Arogani alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan Han saya harus bersikap sopan ketika menghadapi orang-orang itu." Xiao Yan hanya tersenyum. Lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya lumrah untuk Xiao Yan yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberikan waktu,
itu tidak akan menjadi masalah bagi lukanya untuk sembuh total. Ini mungkin hal yang baik sebagai seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Itu benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah saya menanyakan apakah ini adalah dataran tengah? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyia-nyiakan waktunya untuk melewati lubang cacing hanya untuk secara acak dilempar ke lokasi lain di benua itu. Ya, ini adalah wilayah utara dataran tengah. Han Chong menganggukkan kepalanya. Dia segera bertanya dengan terkejut, apakah adik kecil Xiao Yan bukan seseorang dari dataran tengah? Xiao Yan dengan pahit tertawa. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah lubang cacing. Jadi Anda bertemu dengan badai luar angkasa. Tidak heran cederamu sangat serius. Namun Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang mampu melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kami memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa ketika mereka melewati lubang cacing saat itu. Han Chong akhirnya tiba-tiba memahami setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memukul mulutnya dan berseru. Wilayah utara dataran tengah. Boleh aku tahu di wilayah mana Pil Tower berada? Xiao Yan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Pil Tower ya? Hahaha, itu alami di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di dataran tengah tahu tentang itu. Namun wilayah utara agak jauh ke sana. Bahkan jika Anda menggunakan lubang cacing, Anda perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan. Han Chong berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu. Namun sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan tata ruang berubah menjadi liar dan kasar ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan karena kekuatan spasial yang sangat besar yang telah menghantam pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil sudah berhasil keluar sebelum itu kekuatan tata ruang yang berbahaya muncul. Hahaha, saudara Xiao Yan, kamu harus tetap di kereta sedikit lebih lama karena kamu baru saja bangun tidur. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan apapun selama jangka waktu ini, Anda dapat memanggil saya. Han Chong memandang Xiao Yan yang tenang dan berpikir bahwa alasan untuk diam adalah karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiao Yan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, menarik tirai dan pergi. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada sejumlah gerbong di sekitar ketika dia membuka tirai. Jelas ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sepi setelah Han Chong pergi. Xiao Yan bersandar di dinding kereta, sebagian pikiran terlintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan. Hal yang paling penting adalah pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, itu mungkin tidak akan berjalan dengan aman di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pertemuan Pil dari Menara Pil. Jika lukaku benar-benar sembuh, aku mungkin bisa menjelajahi dataran tengah ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Saya juga harus menemukan teman yang sangat baik dari Yao Lao yaitu Feng Zunze. Tentu saja, mungkin saya juga harus menemukan waktu untuk pergi ke lembah api yang membakar untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir dari api langit 3 perubahan misterius. Itu akan sangat bermanfaat bagiku. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera matanya tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Selain itu, saya juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er. Saya saat ini segera mendekati persyaratan yang telah ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran-pikiran ini terbang melalui hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang.
Dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkepal bersama dengan cara kekerasan saat dia dengan paksa memindahkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersila. Tangannya membentuk segel latihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.